Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, Snapdragon 695 itu adalah SoC, chipset atau prosesor smartphone yang harusnya hadir di beberapa smartphone kelas menengah terjangkau tahun ini, awal 2022. Ada yang bisa menyebutkan apa aja smartphone yang kira-kira akan pakai si Snapdragon 695 ini? Tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa aja sih ya? Sekarang kami ini akan membahas performa dari Snapdragon 695 dan membandingkannya dengan SoC lainnya, termasuk yang dari MediaTek juga, untuk memperoleh gambaran kira-kira seperti apa sih kemampuan smartphone yang pakai SoC satu ini. Oke, sebelum mulai ini yang dua ini tidak pakai Snapdragon 695, ini pakai Snapdragon 800 series ya. Ya cuma dipegang aja biar kata ada pegang handphone. Ya udah biar nggak rancu saya taruh ya. Oke, kita langsung aja bahas spesifikasi dari si Snapdragon 695 yang merupakan SoC 5G yang cukup baru ini. Spesifikasinya untuk CPU dia octa-core Kryo 660. Terdiri dari 2 Kryo 660 Gold 2,2 GHz. Ini adalah Cortex A78 ya. Jadi bisa dianggap ini Cortex A78 dengan 2,2 GHz. Lalu ada 6 Core Kryo 660 Silver 1,7 GHz. Nah, yang ini basisnya Cortex A55 ya. Nah, karena pakai Cortex A78 berarti ini basis atasnya ini udah yang kencang, yang banyak dipakai di flagship ya. Biasanya harusnya CPU-nya ini performanya tinggi. Untuk GPU dia pakai Adreno 619. Nah, ini bukan GPU baru ya, sebelumnya udah ada di Snapdragon 750G. Tapi ini berarti sekarang di seri 600 ada GPU-nya seri 700. Fabrikasi 6 nanometer, ini juga menarik nih ya. Ini menjanjikan karena harusnya performanya bisa konsisten, lebih dingin, dan HP-nya jadi irit daya. Untuk display dia support resolusi Full HD Plus sampai dengan 120 Hz. Jadi kelihatan ya, ini untuk kelas mid ya, mid. Untuk ISP atau Image Signal Processor atau yang ngurusin kamera atau ngurusin foto dan video, dia pakai Spectra 346T. Ini udah support kamera sampai dengan 108 megapiksel. Sayangnya kalau aku nggak nyebutin ya, untuk spesifikasi SoC ini video recordingnya itu bisa nyampe resolusi maksimum berapa. Tapi kalau dilihat bisa support sampai 108 megapiksel, berarti harusnya smartphone yang pakai SoC ini bisa pamer-pamer foto dengan kualitas sensor yang kelasnya menengah atas nih harusnya. Untuk DSP ya, dia pakai Hexagon 686. Ini biasanya dipakai buat AI-nya dan segala macam pekerjaan pada saat baterai dibutuhkan harus irit banget. Sayangnya untuk DSP ini bukan kelasnya untuk 700 series. Ini sama dengan Snapdragon 665 dan 680. Nah, untuk modem dia pakai X51 5G. Ya, sesuai dengan nama lengkapnya. Yang satu ini pakai modem 5G. Modem ini udah support 5G sub-6 dan millimeter wave juga sebenarnya ya. Support global 5G multisim serta menawarkan peak download speed hingga 2,5 Gbps di 5G. Tentunya ini bisa didapatkan kalau di smartphone-nya emang dipasang perangkat pendukungnya ya. Kemudian untuk konektivitas dia pakai Fast Connect 6200 ya. Ini udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.2. Lagi-lagi ini akan tersedia di smartphone yang pakai 695 kalau memang semuanya dihidupkan, karena ini adalah pengendalinya tapi masih ada butuh komponen-komponen tambahan untuk mengaktifkan. Untuk quick charge dia udah pakai versi 4 Plus. Nah, mari kita lihat ya, di mana posisi SoC ini di antara kelas menengah yang lain. SoC mana aja yang jadi lawannya? Kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat Snapdragon 695 dari CPU-nya, apa yang ditawarkan akan mirip dengan Dimensity 900, 920 dengan 2 Cortex A78 dan 6 Cortex A55. Tapi kalau dilihat dari GPU-nya, ini mengacu ke hasil tes Snapdragon 750G yang pakai GPU sama, performanya harusnya bisa lebih dekat dengan Dimensity 800U. Untuk fabrikasi di kelas menengah ini memang banyak SoC yang masih 12 nanometer ya. Tapi udah juga ada yang pakai 7 dan 6 nanometer seperti si Snapdragon 695 ini. Sementara untuk konektivitas, ada beberapa SoC kelas menengah yang sudah menawarkan dukungan untuk 5G. Terutama untuk dari sisi MediaTek itu udah banyak banget ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan nih kalau si 695 ini adalah SoC kelas menengah dengan CPU yang kencang, GPU-nya cukup ya, dan sudah punya 5G. Sekarang mari kita masuk ke pengujian aja. Testbednya kita pakai sebuah smartphone dengan Snapdragon 695 yang RAM-nya 8GB. Untuk OS pakai Android 12 ya. Kita uji dulu performa pakai Antutu 8. Kalau kita bicara di kelas menengah, skor Antutu 8 yang dihasilkan oleh Snapdragon 695 ini terbilang tinggi ya. Skornya mirip dengan Dimensity 800U. Menariknya, ini udah berada di atas Snapdragon 750G dan 765G. Kalau dibandingkan dengan 678 dan 680, udahlah itu jauh banget, jauh ya.
Lalu sekarang Antutu 9. Lagi-lagi nih skor yang terbilang tinggi lagi nih ya. Lagi-lagi bersaing dengan Dimensity 800U, mirip dengan 750G dan 765G. Dan kalau dibandingkan 680 jauh banget. Oke, sekarang kita tes prosesornya saja ya, core-nya saja. Geekbench 5, single core di 694 dengan multicore di 2060. Terlihat kalau performa dari Snapdragon 695 ini terbilang tinggi nih, baik di single core maupun multicore untuk kelas menengah ya. Skornya mendekati Dimensity 920 bahkan yang CPU-nya serupa. Kalau dibandingkan dengan jajaran SoC kelas menengah yang lain, skor Geekbench 5 dari 695 ini atas ya, kelas atas nih. Nah tadi kan kalau di Antutu ya dia dekat dengan Dimensity 800U. Nah kalau di Geekbench ini kita lihat bahwa dibandingkan Dimensity 800U selisihnya tuh bisa sekitar 16% baik single core maupun multicore. Ini menarik nih. Oke, kita lanjut ke 3D ya, pengujian 3D-nya. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ya, grafik skornya ada di 2847. Skor ini juga relatif tinggi sih ya, di atas beberapa SoC populer di kelas menengah, seperti misalnya Dimensity 700, Helio G96, dan Snapdragon 732G. Lalu kita lanjut ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Best loop skornya ada di 1217. Ini kondisi serupa terjadi di sini. Performa GPU dari Snapdragon 695 ini tinggi di kelas menengah ya. Menariknya lagi di testbed yang kami pakai, konsistensinya itu bisa 99,3%. Jadi ini mantap, kita pakai ruangan tanpa AC yang dingin, tanpa pendingin tambahan, dan dia stabil sekali. Mungkin ini karena pabrikasi 6 nanometer yang digunakan oleh SoC ini juga ya. Lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen 34 fps. Nah memang hasilnya belum bisa ngejar SoC kelas menengah atas seperti Dimensity 920 yang GPU-nya emang lebih kencang. Tapi di kelas menengah aja gitu ya, skor ini bersaing lah ya, menjanjikan performa gaming harusnya ya cukup oke di sini. Benar atau enggak? Kita coba gaming yuk. Game pertama ini adalah Modern Warship. Sayang sekali testbed kami masih belum bisa menjalankan game ini di atas 60 fps. Hasil yang kami dapatkan ya setelah mainkan beberapa game dengan setting high ini, itu frame rate-nya cukup rata ya, di sekitaran 60 fps ya. Jadi kita coba setting ultra gimana. Nah di setting ini rata-ratanya jadi di kisaran 50 fps di kondisi normal atau battle nggak rame. Kalau battlenya lagi rame, frame rate-nya bisa turun ke 40-50 fps dan sedikit sekali-sekali turun ke 40-an fps. Ini terbilang baik loh untuk game seberat ini. Si Snapdragon 695 ini masih bisa melahap di setting high dan frame rate-nya masih konsisten juga. Mantep ini. Oke, kita kasih yang ultimate berat Genshin Impact, tapi settingannya lowest 60 aja ya. Kalau kelas-kelas kayak gini lowest 60. Kita coba mainin gamenya selama 1 jam dan kita catat frame rate sekitar 15 menit terakhir yang awal kita nggak tes ya. Di awal pengukuran kita mendapatkan frame rate di kisaran 40 sampai 47 fps, kemudian bisa turun perlahan-lahan ke kisaran 34-42 fps. Saat battle itu ada di kisaran 29 sampai 38 fps, tapi karena battle cukup panjang, setelah beberapa saat itu frame rate bisa turun ke 25 sampai 36 fps. Nah, saat kita hanya jalan-jalan di map ngumpulin resource, kita dapat frame rate di kisaran 33 sampai 42 fps. Kemudian setelah berapa lama dia bisa naik lagi ke 38 sampai 48 fps. Frame drop ya masih ada. Sekali-sekali masih muncul. Kita bisa mendapati frame drop sekitar turun ke 10 fps. Tapi ini wajar ya, namanya Genshin Impact ya kayak begini memang. Ya jadi kalau dibandingkan dengan Snapdragon 680 dan 678, performa SoC ini cukup jauh meninggalkan keduanya, baik dari sisi CPU maupun GPU. Ini mah nggak tahu ya, aneh rasanya ya. Bahkan SoC ini secara konsisten itu menyamai atau unggul dibandingkan Snapdragon 750. Sepertinya salah nama lagi nih. Harusnya Qualcomm namain ini mungkin 751, 752, ya itulah pokoknya ya. Karena udah 5G juga. Nah kalau dibandingkan MediaTek ini ya, ini yang menyebabkan kita tidak pernah bisa menyetarakan secara langsung. Kenapa? Performa dari sisi CPU-nya itu lebih kencang dibandingkan Dimensity seri 800. Tapi GPU-nya itu bersaingnya dengan Dimensity 700. Nah aneh kan? Dia di mana setaranya ya? Mungkin ini yang membuat Antutu menilai bahwa Snapdragon 695 ini sama dengan Dimensity 800U. Padahal di kesehariannya akan beda. Karena smartphone dengan Snapdragon 695 seharusnya akan punya kemampuan multitasking yang lebih mantap dibandingkan Dimensity 800U. Ini sebabnya kita bilang bahwa Antutu itu sebenarnya benchmark yang kurang baik. Masih harus cek benchmark yang lainnya juga. Ya, smartphone dengan Snapdragon 695 ini sepertinya pantas ya di kelas mid yang masih terjangkau pasar secara umum. Kisaran 3-4 jutaan rupiah mungkin.
Tapi ya tentunya harga smartphone itu sangat bergantung dengan komponen lainnya juga. Karena ya harganya kan komponen lain juga, kalau kamera dimahalin ya bisa jadi mahal, layar dibikin ya ekstra bagus ya bisa jadi mahal juga. Lalu untuk konsumsi daya dan pengujian kamera pada smartphone yang pakai SoC ini nanti kita lihat deh pada saat kita selesai mereview smartphone resmi dengan Snapdragon 695. Jadi tunggu aja kehadirannya resmi di Indonesia. Saya Irfan, Jaga TV TV.